Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita mani, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dari Murai teman-teman. Channel kecil yang membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara ya teman-teman. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan saya teman-teman untuk membalas salah satu requestan para subscriber saya teman-teman tentang murai batu dia. Seperti biasa, dia mungkin udah mumet ya teman-teman, makanya dia request kepada saya. Dan satu lagi teman-teman harus beringat ya, saya membuat konten ini atau membalas requestan konten ini bukan berarti saya itu jago teman-teman, bukan berarti itu saya menggurui ya, bukan teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan dan yang saya pelajari dari para senior murai batu teman-teman. Karena apa? Ilmu yang kita miliki apabila kita nggak mau bagikan kepada orang lain, itu bakal sia-sia teman-teman. Nah makanya sebisa mungkin pengetahuan yang saya dapatkan dan yang saya pelajari dari para senior murai batu, insya Allah saya bakal akan tuangkan semua di channel YouTube saya. Dan kembali lagi teman-teman, ini dia salah satu requestannya seperti ini teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman ya, yang bernama Aldi Roza teman-teman. Murai batu ngetem kurang otot, gimana settingan hariannya ya teman-teman. Maksudnya gimana settingan harian. Pada dasarnya settingan dia itu jangkrik 77 teman-teman, pagi sore ya kan. Tetapi di track itu kurang otot ya kan. Saya bakal kupas semua di sini dasarnya teman, dasar murai batu sampai dia rawatan harian sampai dengan lomba. Oke, nggak perlu lama-lama, silakan ditonton. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama ya. Untuk saudara Aldi Roza, silakan disimak ya. Saya hanya berbagi pengetahuan. Murai batu itu kan ada dua versi ya. Setiap burung ada dua versi. Kacer ada dua versi, ada tipikal jinak dan ada tipikal giras ya teman-teman. Ya kan? Perawatan murai batu jinak dan giras itu berbeda teman-teman. Itu nggak bisa sama ya kan. Ya. Yang pertama saya bahas murai batu jinak. Murai batu jinak itu biasanya jangkrik nggak bisa banyak teman-teman, tetapi dia mainkan kroto. Karena apa? Posisi dia kan, birahi dia kan udah pas ya, jadi tinggal stabilin birahi, naikin stamina dan naikin emosi kalau untuk murai batu jinak. Tetapi kalau murai batu giras itu perawatannya berbeda teman-teman. Dasarnya murai batu giras itu jangkriknya banyak kan? Jangkriknya banyak, mainkan kroto itu minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali teman-teman. Karena murai batu jinak itu susah sekali mendapatkan tenaga dan birahi yang pas. Maksudnya murai batu giras itu susah sekali mendapatkan birahi dan tenaga yang pas. Makanya kita siasati dengan cara memberikan jangkrik yang porsi banyak. Nah, pada dasarnya kita harus mengetahui dulu nih, murai batu Aldi Roza ini jinak atau giras, ya kan? Kalau murai batunya giras, itu mainkan jangkriknya banyak, tetapi penjemurannya biasanya itu sebentar ya teman-teman. Kalau murai batu jinak itu sebentar ya teman-teman. Maksudnya kalau murai batu giras itu penjemurannya itu sebentar, tapi jangkriknya banyak. Yang saudara Aldi Roza ini harus mengetahui dulu nih, dasarnya murai batu tersebut jinak atau giras, ya kan? Kalau murai batu dia jinak, jangkriknya 5, mainkan kroto setiap hari, tetapi pemandian di sore hari. Tetapi kalau murai batunya dia giras, krotonya kasih seminggu 2 kali, pemandian di pagi hari teman-teman. Nah, dia di sini kan ngetem kurang otot, berarti kan
birahi dan emosi dia itu kurang, teman-teman. Teman-teman harus perlu ingat ya, murai batu yang ngetem atau kurang otot itu birahi dan emosinya itu belum dapat, belum muncak ya. Ibaratnya belum pas birahi dan emosi dia, makanya dia mainnya setengah-setengah, teman-teman. Seperti itu ya kan. Makanya kita siasati di sini. Kita harus tahu dulu nih, teman-teman. Murai batunya tipikal giras atau jinak. Kalau murai batu jinak, kasih jangkrik sebanyak-banyaknya, teman-teman. Tapi lakukan penjemuran. Nggak usah diumbar, ya kan? Karena apa? Murai batu giras sulit sekali mendapatkan birahi dan emosi. Makanya dia itu kadang ngetem. Seperti itu kan. Tetapi kalau murai batunya jinak, tetapi suka ngetem di lapangan atau di ngetem, itu berarti pemandian malam kita tingkatkan, ya kan? Jangkrik jangan terlalu banyak. Kroto kita mainkan, teman-teman. Kita kasih kroto di sini itu setiap hari dengan porsi yang sedikit di pagi hari. Pertama jangkrik kita kasih, ya kan? Lalu kita kasih kroto, barulah kita lakukan penjemuran. Nah, di sini kalau untuk murai batu jinak itu wajib dijemur kenceng, teman-teman. Karena apa? Kita harus menstabilkan birahi dia. Emosinya kita harus stabilkan, birahi kita stabilkan, barulah kita lakukan pemandian. Nah, apabila murai batu tersebut sudah birahinya sudah pas, yang jinak ini, itu ketemu lawan itu langsung tempur, teman-teman. Nggak pakai dia ngetem lagi. Tetapi kalau misalkan settingannya nggak pas, itu dia bakal ngebet. Kalau untuk murai batu jinak ya kan, pasti ngebet itu. Saya bisa pastikan murai batu jinak yang settingannya nggak pas itu pasti ngebet. Ketemu musuh pasti ngebet. Makanya kita harus siasati dulu nih, ya kan? Dia ngetemnya ini kenapa? Dan murai batu kita ini tipikal jinak atau giras. Kita harus memahami dulu nih dasarnya, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Murai batu satu dengan yang lainnya itu berbeda, nggak sama, ya kan? Makanya kita harus pahami dulu, ya kan? Apabila murai batu tersebut ngetem dan nggak mau tempur, itu fix birahi kurang, emosi kurang. Tetapi kalau murai batu, teman-teman, di track dia pasang badan nabrak, ya kan, nabrak juji, minimal dia nabrak juji, ya kan, itu menandakan murai batu, teman-teman, birahinya sudah pas, emosinya sudah pas, tinggal menstabilkan aja, ya kan. Tapi kalau misalkan murai batu, teman-teman, di track itu kurang otot, banyak ngetem, itu birahi dan emosinya kurang pas. Harus ditingkatkan dulu birahi dan emosinya, seperti itu, ya kan. Tetapi murai batu itu kan berbeda, ya kan, karakternya berbeda, semuanya berbeda. Jadi kejelian, teman-teman, itu yang harus diperhatikan, ya kan. Tetapi bermain murai batu kita harus mengetahui dasarnya, teman-teman. Apabila dasarnya sudah kita pegang, kita dapat, ya, kita pahami maksud saya, itu nyeting murai batu sesulit apapun itu nggak akan susah. Tetapi kalau kita dasar murai batunya kita nggak paham, ya kan, terus kondisi dia seperti apa kita nggak paham, itu nggak akan bisa tampil di lapangan, teman-teman. Karena apa? Yang mahal itu ilmunya, teman-teman. Ilmu cara perawatan dan pengetahuan yang kita gali dari para senior murai batu, ya kan. Nah, kalau teman-teman misalkan teman-teman lomba nih, itu sering-sering sharing, teman-teman, kepada para senior murai batu yang misalkan kita lomba nih. Nah, yang juara satu misalkan dekat sama kita, nah kita sharing sama dia, bang, kurang murai batu saya apa. Nanti lama-lama kita akan pinter sendiri, teman-teman. Tetapi kita sharing ini, ketika kita sharing sama para senior murai batu, kita harus memiliki dasarnya dulu, teman-teman. Dasar pengetahuan murai batu kita. Jadi kita dikasih settingan ke dia, insya Allah kita nyambung. Tetapi kalau kita nggak memahami dasarnya, itu sulit, teman-teman, ya kan. Intinya teman-teman harus perlu ingat ya, murai batu ada dua tipikal, itu dasarnya, teman-teman. Tipikal jinak dan tipikal giras, ya kan. Kalau jinak itu jangkriknya nggak terlalu banyak,
main kroto setiap hari. Dan kalau giras, jangkriknya banyak, ya kan, krotonya kita mainkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dan pemandian murai batu jinak itu mandinya itu sore dan malam hari teman-teman, ya kan? Tetapi kalau murai batu giras itu kita lakukan pemandian itu di pagi hari. Karena apa teman-teman? Murai batu giras itu sulit mendapatkan birahi dan emosi. Kita mandikan pagi itu meningkatkan birahi dia teman-teman, ya kan, kalau untuk murai batu giras. Tapi kalau untuk murai batu jinak kita mandikan sore untuk menstabilkan birahi dan emosi. Karena apa? Murai batu jinak itu birahinya sudah dapat, ya kan, birahi sudah dapat, tapi tenaga dan staminanya itu nggak ada. Makanya dia jadi jinak dan nggak mau tempur sama murai batu lainnya, ya kan? Pada dasarnya kita harus menstabilkan birahi dan emosi. Seperti itu teman-teman, ya kan? Dan kalau untuk settingan di lapangan, saran saya, apabila kita nyeting burung, itu yang pertama kita nggak usah pakai settingan bom, ya kan? Misalkan settingan dadakan itu nggak usah, kita pakai settingan harian. Misalkan dia cocok, ya, contoh teman-teman, contoh murai batu jinak, dia cocok jangkrik 3 kroto, udah kita terusin. Tetapi sebelum dilombakan itu wajib kita mandikan dulu teman-teman. Biar apa? Biar dia birahi dan emosinya itu fresh, nggak terlalu muncak. Jadi pada saat bertemu lawan dia langsung tempur, nggak kekencangan teman-teman. Seperti itu, ya kan. Pada dasarnya murai batu ada 2 karakter. Tuh ya teman-teman, ya. Teman-teman harus beringat jinak dan giras, ya kan. Saya rasa cukup ya teman-teman. Saya rasa cukup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah semua murai batu itu sama. Karena saya udah pelajari semua teman-teman dari para senior murai batu, ya. Intinya pemahaman, kedua ketelatenan kita, dan ketiga kita harus selalu nanya teman-teman kepada para senior murai batu di sisi kita, biar kita dapat memahami, ya, settingannya atau karakter murai batu Anda teman-teman. Saya rasa cukup. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf, ya. Dikarenakan saya juga masih pemula teman-teman, masih pemula, dan cara ngomongnya juga masih canggung, ya teman-teman. Tetapi kalau untuk settingan murai batu, insya Allah yang saya jabarkan di sini itu real teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari dari para senior murai batu teman-teman, yang hasilnya juara. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauannya.